Pesisir Makassar bukan sekadar batas antara daratan dan lautan. Pesisir merupakan ruang hidup masyarakat, ruang perlindungan ekologi, ruang pertumbuhan ekonomi, sekaligus wajah masa depan kota. Namun, pertumbuhan kawasan yang semakin cepat menghadirkan tekanan terhadap tata ruang, bangunan, lingkungan, dan keselamatan masyarakat pesisir. Sebelum proyek perubahan dilaksanakan, pengendalian kawasan pesisir menghadapi sejumlah kendala strategis. Data tata ruang, persetujuan bangunan gedung, kondisi existing, dan hasil pengawasan belum sepenuhnya berada dalam satu sistem. Pengawasan masih memerlukan proses verifikasi yang panjang. Koordinasi lintas sektor belum terstandar. Sementara, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi masih terbatas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan deteksi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, lemahnya pengendalian bangunan, serta meningkatnya risiko lingkungan di kawasan pesisir. Permasalahan pesisir tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengawasan konvensional. Dibutuhkan transformasi tata kelola yang mengintegrasikan regulasi, data geospasial, pengendalian bangunan, teknologi digital, rekayasa lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Atas dasar itulah kami menggagas Railing Besi. Railing Besi merupakan akronim dari rekayasa lingkungan di bentang pesisir. Sebuah proyek perubahan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan melalui sistem digital, pengawasan berbasis spasial, Smart PBG, serta rekayasa lingkungan di kawasan pesisir. Analisa masalah menunjukkan sejumlah tantangan mulai dari lemahnya pengawasan dan koordinasi, rendahnya kepatuhan perizinan, minimnya integrasi data spasial, hingga implementasi regulasi tata ruang yang belum optimal di lapangan. Analisis SWOT menghasilkan 4 strategi utama, mengoptimalkan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, memperkuat SDM dan integrasi data, meningkatkan pengawasan berbasis data, serta mempercepat koordinasi lintas OPD untuk keberlanjutan program. Keberhasilan proyek perubahan ini sangat ditentukan oleh kolaborasi multipihak yang terintegrasi dalam mewujudkan tata kelola ruang pesisir yang berkelanjutan dan berdaya saing. Product: Smart Coastal Spatial Control System. Price, efisien, mudah, transparan, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Place, dashboard digital, dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Promotion, sosialisasi, media publikasi, video, poster, dan kampanye stakeholder. Customer, pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pengguna ruang pesisir. Program ini akan berjalan bertahap, dari pembentukan tim dan pilot project di jangka pendek, replikasi ke seluruh pesisir di jangka menengah, hingga perluasan ke seluruh kota Makassar melalui railing beton di jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar. Atas nama pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan Railing Besi, yaitu pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan melalui rekayasa lingkungan di bentang pesisir. Saya berharap Railing Besi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya Kota Makassar yang mulia, yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan implementasi dimulai dengan membangun mesin penggerak perubahan. Reformer melakukan konsultasi dengan mentor, memperoleh komitmen pimpinan, dan membentuk tim efektif Railing Besi melalui surat keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Tim yang dibentuk terdiri atas pejabat struktural, fungsional, serta staf teknis yang menjalankan fungsi administrasi, pemetaan dan pengelolaan data, penyusunan regulasi, pengawasan lapangan, pengembangan sistem informasi, komunikasi publik, dokumentasi dan pelaporan.
Setelah tim efektif terbentuk, langkah berikutnya adalah membangun standar kerja yang memberikan kepastian melalui standar prosedur operasional. Bersamaan dengan itu, ditetapkan kawasan pesisir prioritas sebagai lokasi fokus implementasi awal. Railing besi adalah komitmen untuk menghadirkan pemerintah yang bekerja berdasarkan data, bergerak melalui kolaborasi, dan bertindak untuk melindungi masyarakat serta lingkungan. Karena menjaga ruang pesisir hari ini berarti menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan generasi berikutnya. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang bangunan. Pada tahap ini, anggota tim melakukan identifikasi kondisi existing melalui survei lapangan yang diperkuat dengan pemanfaatan drone. Informasi lapangan kemudian dikonsolidasikan ke dalam basis data bangunan untuk membedakan status PBG dan IPPR, serta membangun baseline pengendalian. Tahap ini menghasilkan data awal mengenai bangunan dan kondisi spasial existing. Data hasil identifikasi digunakan sebagai masukan pengembangan awal sistem. Fungsi yang dibangun mencakup digitalisasi informasi PBG dalam WebGIS, monitoring dan verifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta penyajian informasi zonasi dan intensitas ruang. Dashboard awal membantu kami melihat hubungan antara lokasi bangunan, kondisi existing, dan rencana tata ruang dalam satu tampilan spasial. Sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman mengenai kewajiban PBG, kesesuaian pemanfaatan ruang, dan mekanisme pengendalian. Tahap ini diikuti implementasi penertiban terhadap bangunan yang tidak ber-PBG sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Kegiatan ini menghubungkan pendekatan preventif melalui edukasi dengan pendekatan korektif melalui penertiban. Model desain rekayasa lingkungan disiapkan sebagai acuan intervensi di bentang pesisir. Sementara integrasi dengan layanan DPMP TSP dirancang agar aspek pengendalian dapat terkoneksi dengan alur pelayanan perizinan. Output ini menjadi bukti bahwa inovasi tidak hanya bersifat konseptual, tetapi mulai ditempatkan dalam proses layanan dan pengendalian. Evaluasi dilakukan dengan meninjau hasil tahapan sebelumnya dan memperkuat tata kelola lintas stakeholder. SK eksternal yang ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Makassar yang menjadi instrumen pelembagaan kolaborasi. Sedangkan kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, media, LSM, dan swasta memperluas dukungan keahlian, komunikasi, pengawasan sosial, serta sumber daya. Proses pelaksanaan, branding diarahkan untuk mengangkat railing besi sebagai model tata kelola pengendalian pesisir yang inovatif, kolaboratif, dan dapat direplikasi. Branding dilakukan dengan melakukan launching inovasi railing besi oleh Wali Kota Makassar. Kegiatan high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kota Makassar dirangkaikan dengan kegiatan launching bersama pelatihan kepemimpinan nasional angkatan keempat tahun 2026 dengan resmi saya buka. Pelaksanaan launching diselaraskan dengan event strategis Kota Makassar agar pesan memperoleh jangkauan dan legitimasi yang lebih luas. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Ini terkait aturan pengalihfungsian bangunan rumah tinggal menjadi tempat usaha. Karena seperti yang sama-sama kita tahu ya, di Kota Makassar ini, pendengar, banyak warga yang membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, seperti buka kafe, toko, kantor, dan lain sebagainya. Pengendalian ruang dan perlindungan lingkungan harus berjalan sebagai satu kesatuan bangunan yang tertib, membutuhkan lingkungan yang aman dan lingkungan yang lestari, membutuhkan pemanfaatan ruang yang terkendali. Sebagai mentor, dapat saya katakan aksi perubahan ini membawa dampak positif berdasarkan data capaian target pendapatan retribusi PBG. Sebelum adanya railing besi, pendapatan retribusi PBG kita sebesar 9 miliar
Namun dengan adanya inovasi railing besi, capaian realisasi pendapatan retribusi meningkat tajam sebesar 6 miliar hanya dalam waktu 2 bulan. Railing besi juga berdampak pada kepatuhan regulasi. Sebelum implementasi periode Januari sampai Mei, surat teguran yang diterbitkan rata-rata 18 surat per bulan. Setelah railing besi berjalan pada Juni sampai Juli, rata-rata turun menjadi 16 surat per bulan. Railing besi juga mendorong peningkatan permohonan. PKKPR, rata-rata permohonan naik dari 51 dokumen per bulan menjadi 63 dokumen per bulan atau meningkat 23,53%. Rinciannya, PKKPR berusaha meningkat 28,21%. Sedangkan PKKPR non berusaha meningkat 21,47%. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang. Railing besi juga mendorong peningkatan permohonan PBG. Rata-rata permohonan naik dari 177 per bulan pada Januari-Mei menjadi 187 per bulan pada Juni-Juli, atau meningkat 5,46%. Kami berharap di akhir tahun 2026, realisasi pendapatan retribusi PBG di Kota Makassar bisa lebih tinggi lagi tentunya dengan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh reformer melalui aksi perubahan ini. Capaian jangka pendek dari aksi perubahan ini sudah berhasil, harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Keberlanjutan aksi perubahan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan telah sejalan dengan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang. Saat ini kami sudah memprogramkan di anggaran perubahan dengan judul pelaksanaan kegiatan Twin Digital 3D dengan skala 1:1000 sehingga sangat mendukung dalam proses pengawasan maupun penertiban di lapangan. Strategi pelaksanaan pencapaian implementasi railing besi telah terlaksana melalui seluruh agenda kegiatan, milestone jangka pendek, dan satu kegiatan jangka menengah, yakni pembentukan relawan tata ruang pesisir. Saya Muhammad Umar mewakili teman-teman relawan tata ruang menyatakan siap mendukung inovasi railing besi. Kami siap mengawal dan menjadi perpanjangan tangan dari Distarum terkait pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kota Makassar. Pengendalian selaku wakil dekan 2 Fakultas Teknik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kawasan terpadu, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor